Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi hari ini tentang persamaan nilai mutlak. Kita lanjutkan ke bentuk yang nomor 3, yaitu nilai mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx lebih dari atau sama dengan 0. Contoh soal, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak 3x min 7 sama dengan x plus 5. Oke, kita gunakan definisi 1.1 untuk menyelesaikan persamaan ini. Masih ingat ya? Itu definisinya yaitu nilai mutlak X sama dengan akan ada dua kemungkinan, itu akan positif jika X lebih dari atau sama dengan 0 dan akan negatif X jika X kurang dari 0. Nah, ini ya definisinya. Kemudian kita cari nih, dari nilai mutlak 3x min 7. Pertama kita cari nilai x-nya dari nilai mutlak 3x min 7. Kita cari nilai x, disama dengankan 0. Maka 3x min 7 sama dengan 0. Maka 7-nya bisa pindah luas ke kanan. 3x sama dengan 7. Maka x-nya ketemu 7/3. Nah, dari sini, maka nilai mutlak 3x min 7 terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama akan positif 3x min 7 untuk x lebih dari sama dengan 7/3. Kemungkinan yang kedua akan negatif. Dia akan negatif 3x min 7 untuk x kurang dari 7/3. Nah, kemudian kita cari satu persatu dari persamaan ini. Nah, pertama, dari persamaan mutlak ini bisa dimanipulasi atau dirubah bentuk menjadi yang positif dulu pertama. Maka akan menjadi 3x min 7 sama dengan x plus 5. Nah, di sini tanda mutlaknya sudah hilang karena sudah dirubah bentuknya menjadi kemungkinan yang pertama. Nah, selanjutnya diselesaikan menggunakan persamaan linier biasa. Nah, ini maka x-nya dikumpulkan ke ruas kiri, maka 3x min x sama dengan 5 plus 7. Kemudian dihasilkan 3x dikurangi x, maka hasilnya 2x sama dengan 5 ditambah 7, 12. Maka dapat x sama dengan 6. Nah, ketika sudah dapat x sama dengan 6, jangan lupa kita cek nih di kemungkinan yang pertama, apakah 6 itu lebih dari atau sama dengan 7/3. Nah, 7/3 itu kan 2, sekian ya. Maka benar, X itu lebih dari 7/3. Nah, kalau benar berarti X sama dengan 6 itu memenuhi persamaan. Jangan lupa ya untuk dicek di masing-masing kemungkinan. Oke, kemudian kemungkinan yang kedua itu ada ketika negatif 3x min 7 sama dengan x plus 5. Nah, maka dari persamaan ini, sama ini soalnya ya, bisa dimanipulasi atau dirubah menjadi ketika negatif. Kemungkinan yang kedua, aturan yang kedua, negatif 3x min 7 sama dengan x plus 5. Nah, ini bisa dikalikan negatifnya. Negatif dikali positif, maka akan menghasilkan negatif. Dan negatif dikalikan negatif, ini positif. Nah, ini jangan lupa ya dikalikan. Negatif dikali negatif, maka akan berubah menjadi positif. Nah, jadi hasilnya negatif 3x plus 7 sama dengan x plus 5. Kemudian dikumpulkan yang ada variabel x-nya, jadi negatif 3x min x sama dengan 5 min 7. Min 3x min x, maka min 4x, dan 5 dikurangi 7 negatif 2. Maka dihasilkan x-nya sama dengan setengah. Nah, kemudian
kita cek lagi di kemungkinan yang kedua. Jadi yang ini. Jangan salah ya. Apakah X sama dengan setengah kurang dari 7/3? Nah, tadi kan 7/3 itu sekitar 2, sekian ya. Nah, berarti betul ya, bahwa setengah itu kurang dari 7/3. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa X sama dengan setengah itu memenuhi persamaan tersebut. Nah, kalau ditemukan nilai masing-masing dari dua kemungkinan, maka dapat disimpulkan himpunan penyelesaian atau nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 3X min 7 sama dengan X plus 5 adalah X sama dengan 6 atau X sama dengan setengah. Nah, ini kesimpulannya juga jangan lupa ya. Jangan lupa dicantumkan kesimpulan. Karena ketika mencari X ini, belum tentu X-nya itu memenuhi semuanya. Nah, kita lanjutkan ke bentuk yang terakhir, yaitu bentuk keempat. Ada nilai mutlak fx ditambah nilai mutlak gx sama dengan c dengan syarat c lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini c-nya itu harus positif. Soalnya, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan. Nilai mutlak x min 3 ditambah nilai mutlak 2 x min 8 sama dengan 5. Oke, kita cari dulu kemungkinan-kemungkinannya dari masing-masing nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak X min 3. Kita cari dulu. Nah, ini penyelesaiannya masih menggunakan definisi. Jadi, perlu diingat terus ya definisinya yang untuk positif dan untuk negatif. Oke, yang pertama kita cari dulu dari yang nilai mutlak X min 3. Kita cari nilai X min. Maka kita sama dengan kan 6. Maka didapat X3-nya pindah ruas, X sama dengan 3. Kemudian kita bisa simpulkan nih bahwa ada dua kemungkinan dari nilai mutlak X min 3. Ketika yang pertama, ketika X min 3 positif, maka nilai X-nya harus lebih dari atau sama dengan 3. Kemudian aturan kedua, ketika X min 3 itu negatif, maka X-nya harus kurang dari 3. Selanjutnya kita cari yang nilai mutlak yang kedua. Itu ada 2X min 8 sama dengan 0. Kemudian 2X sama dengan 8. Nah, hasilnya X sama dengan 4. Nah, dari sini maka kita dapat kemungkinan dari nilai mutlak 2X min 8 itu adalah ketika 2X min 8 positif, maka X-nya harus lebih dari sama dengan 4, dan ketika negatif, maka X-nya harus kurang dari 4. Nah, dari sini, ketika sudah dapat kemungkinan dari kedua nilai mutlaknya, kita cari dulu daerah penyelesaiannya. Maka nanti akan ada 3 daerah penyelesaian. Nah, di sini kan ada X lebih dari sama dengan 3, X kurang dari 3, X lebih dari sama dengan 4, dan X kurang dari 4. Maka kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Nah, maka angkanya itu ada 3 dan 4, sesuai dengan syaratnya dari kedua mutlaknya. Nah, oke, yang pertama itu ada dari 3 kurang X kurang dari 3. Nah, berarti nih, ini daerah dari X kurang dari 3, kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua ada 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Itu didapat dari ini dan ini. Ya, ini ada kurang dari 4. Nah, tadi kan ini kurang dari
3x kurang dari 3. Berarti kan ke sana ya, x kurang dari 3. Oke, yang kedua ini ada x kurang dari 4. X kurang dari 4 kan berarti dari 4 ke kiri terus. Nah, kemudian ini ada x lebih dari sama dengan 3. Berarti dari sini ke kanan. Terus yang terakhir ada x lebih dari sama dengan 4. Maka dari 4 ke kanan. Nah, ini berarti daerah yang ketiga. Itu ada x lebih dari sama dengan 4. Nah, ketika udah dapat 3 daerah ini, maka kita cari kemungkinan-kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama untuk x kurang dari 3, kemungkinan yang kedua ada ketika 3 kurang dari sama dengan x kurang dari 4, dan kemungkinan yang ketiga ada x lebih dari sama dengan 4. Oke, yang pertama kita cari dulu kemungkinan yang pertama untuk x kurang dari 3. Nah, dari persamaan nilai mutlak ini, kita bisa manipulasi atau bisa dirubah bentuknya sesuai dengan kemungkinan syarat yang sudah dicari sebelumnya. Nah, kita lihat nih. Di sini kita akan cari yang pertama x kurang dari 3. Mana sih dari nilai mutlak x min 3 yang memenuhi daerah x kurang dari 3? Nah, itu kan bisa dilihat dari yang ini ya. X kurang dari 3 nih. Maka kemungkinan yang pertama bisa kita cari yang ini untuk yang nilai mutlak x min 3. Nah, kemudian nilai dari yang kedua, nilai mutlak 2x min 8. Kita gunakan bisa gunakan yang mana nih? Kita cari dulu yang memenuhi daerah x kurang dari 3. X kurang dari 3. Berarti kan 3 ke kiri ya. Nggak mungkin dong ini x lebih dari sama dengan 4. Maka bisa cari yang kedua nih. Kemungkinan yang kedua yaitu x kurang dari 4. X kurang dari 4 kan berarti juga x kurang dari 3. Nah, maka yang 2x min 8 bisa diganti menjadi yang ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Tadi kan dari soal persamaan nilai mutlaknya x min 3 ditambah 2x min 8 sama dengan 5. Nah, untuk x min 3 diganti bentuknya menjadi yang ketika negatif, kemungkinan yang kedua. Dan yang 2x min 8 juga sama, diganti menjadi yang kemungkinan negatif. Jadi bentuknya seperti ini nih, ada negatif x min 3 dikurangi 2x min 8. Nah, di sini positif, kenapa jadi negatif? Karena di sini ada negatif. Nih, yang 2x min 8 itu ketika negatif. Nah, positif ketemu negatif, maka akan menghasilkan negatif. Langsung ditulis negatif saja ya. Oke, kemudian diselesaikan menggunakan persamaan linear. Ada negatif x ditambah 3, ini di sini berubah menjadi plus ya, karena negatif bertemu dengan negatif itu akan positif. Negatif x plus 3 dikurangi 2x plus 8. Nah, di sini sama negatif, dikali negatif hasilnya positif. Sama dengan 5. Kemudian, negatif x dikurangi 2x, maka akan negatif 3. X kemudian 3 ditambah 8, 11 sama dengan 5. 3, 11-nya pindah ruas ke kanan, negatif 3x sama dengan 5 min 11. Maka negatif 3x sama dengan min 6. Maka didapat x-nya sama dengan 2. Nah, dari sini dicek nih, apakah 2 itu kurang dari 3? Nah, ini kan syaratnya x harus kurang dari 3. 2 itu kurang dari 3 ya. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa 2 x sama dengan 2 itu memenuhi persamaan tersebut. Nah, selanjutnya kemungkinan yang kedua untuk 3 kurang dari sama dengan x kurang dari
4. Nah, sama nih, kita cari dulu. Kita manipulasi bentuknya. Dilihat nih, daerahnya itu harus ketika X lebih dari sama dengan 3 atau X kurang dari 4. Dicari dulu nih yang pertama. X lebih dari sama dengan 3 atau 3 kurang dari sama dengan X. Mana kira-kira? Dari nilai mutlak yang pertama, yang X min 3. Nah, maka bisa dicari, bisa dimanipulasi menggunakan yang pertama ini ya, karena X lebih dari sama dengan 3. Nah, ini kan sama X lebih dari sama dengan 3. Maka yang pertama ini bisa dirubah bentuknya menjadi yang ini. Oke, ketemu. Kemudian yang kedua, nilai mutlak yang kedua ada 2X min 8. 2X min 8 ketika X-nya kurang dari 4. Dicari ini yang X kurang dari 4. Nah, ini ya, kemungkinan yang kedua, X kurang dari 4. Maka bentuknya bisa dirubah jadi yang ini. Oke, jadi hasilnya tadi yang pertama menggunakan yang ketika positif, maka X min 3 dikurangi 2X min 8 sama dengan 5. Nah, 2X min 8 itu menggunakan yang ini ya, karena X kurang dari 4. Oke, kita selesaikan. Maka X kurang 3 dikurangi 2X plus 8 sama dengan 5. Maka hasilnya min X plus 5 sama dengan 5. Kemudian 5-nya bisa pindah luas ke kanan, min X sama dengan 5 min 5, maka dikatakan min X sama dengan 0, maka hasil dari X adalah 0. Nah, dari sini kita cek apakah X sama dengan 0 itu berada di antara 3 dan 4. Karena X-nya harus lebih dari atau sama dengan 3 dan harus kurang dari 4. Tidak memenuhi ya. Tidak, 0 itu kurang dari 3. Maka di sini X sama dengan 0 itu tidak memenuhi dari persamaan nilai mutlak X min 3 plus nilai mutlak 2X min 8 sama dengan 5. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga, untuk X lebih dari sama dengan 4. Nah, kita cari dulu nih bentuknya yang memenuhi X lebih dari sama dengan 4 yang memenuhi kedua nilai mutlak. Yang pertama dari nilai mutlak X min 3. Mana sih yang memenuhi X lebih dari sama dengan 4? Nah, pakai yang ini ya, bisa pakai yang pertama. Karena X lebih dari sama dengan 3 juga berarti X lebih dari sama dengan 4. Maka X min 3 ini bisa dirubah menjadi positif X min 3. Oke, kemudian kita cari bentuknya dari mutlak yang kedua. Ada 2X min 8. Kemungkinan yang mana yang memenuhi X lebih dari sama dengan 4? Berarti kita bisa menggunakan yang ini ya. Karena X lebih dari sama dengan 4 nih. Sama. Maka untuk nilai mutlak yang ini bisa dirubah menjadi yang ini. Maka hasilnya X min 3 plus 2X min 8. Nah, di sini tetap positif karena ini juga positif. Nah, ketika dari nilai mutlak sudah dimanipulasi atau sudah dirubah bentuknya sesuai dengan kemungkinannya, maka nilai mutlaknya itu bisa hilang. Karena sudah diganti sesuai dengan kemungkinannya ya. Maka ini nilai mutlaknya hilang, ini juga, dan yang sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Kita selesaikan. Maka ini bisa X min 3 plus 2X min 8 sama dengan 5. Hasilnya 3X min 11 sama dengan 5. 11 bisa pindah ruas ke kanan.
hasilnya 3x sama dengan 5 plus 11. Maka 3x sama dengan 16. Dan hasilnya x sama dengan 16 per 3. Nah, dari sini kita cek. Apakah 16 per 3 itu lebih dari sama dengan 4? Nah, 16 per 3 itu kan sama dengan 5,33 ya. 5,33 itu apakah lebih dari 4? Iya ya, jadi 5,33 itu lebih dari 4. Maka di sini bisa dikatakan bahwa X sama dengan 16 per 3 itu memenuhi kemungkinan yang ketiga. Nah, ketika sudah dapat nilai dari masing-masing kemungkinan, maka dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya atau nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X min 3 plus nilai mutlak 2X min 8 sama dengan 5 adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 16 per 3. Nah, sekali lagi jangan sampai lupa untuk membalik kesimpulan dari hasil penyelesaiannya. Karena masing-masing dari kemungkinan ini belum tentu memenuhi syaratnya, maka belum tentu itu nilai X yang memenuhi atau merupakan dari himpunan penyelesaiannya. Oke, sekian materi persamaan nilai mutlak. Kita lanjut pertemuan selanjutnya masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak.